Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, Rabu, tanggal 30 September 2020, sidang perkara perdata nomor 418 garing PDT garing 2020 garing PN Bekasi akan segera dimulai. Kepada para pihak penggugat dan tergugat, silakan memasuki ruang sidang. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Baik, kami sebagai Majelis Hakim ditetapkan oleh Surat Ketetapan Majelis Hakim tanggal 29 September 2020 oleh Pengadilan Negeri Bekasi. Saya Berlin Sihombing SHMH sebagai Ketua Majelis, Pasra Joseph Jiraluwo SHMHUM sebagai Hakim Anggota 1 dan Syamal Sali Utomo SH sebagai Hakim Anggota 2. Baik Panitra, apakah sudah siap? Siap, Yang Mulia. Hakim Anggota 1 dan 2, apakah sudah siap? Siap. Sidang Pengadilan Negeri Bekasi pada pengadilan tingkat pertama dengan nomor register perkara 418-PDTG-2020-PN-BKS atas nama Foster Oil and Energy PTE Ltd sebagai penggugat melawan PD Migas Kota Bekasi sebagai tergugat pada hari Rabu 30 September tahun 2020 bertempat di ruang sidang Kartika dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Baik, kepada pihak penggugat, majelis akan memeriksa terlebih dahulu identitas dari pihak penggugat. Kepada penggugat, jawab identitasnya berdasarkan kartu identitasnya. Dapat dipahami? Dipahami, Yang Mulia. Nama saudara? Nama saya Isma Agiano Bursman, Yang Mulia. Tempat tanggal lahir? Lahir di Jakarta, 5 Desember 1976, Yang Mulia. Alamat saudara? Saya bertempat tinggal di Jalan Bulungan, nomor 4, RT 6, RW 6, Keramat Peta, Kecamatan Kebayoran, Kota Jakarta Selatan, Yang Mulia. Agama saudara? Islam, Yang Mulia. Pekerjaan saudara? Saya menjabat sebagai Managing Director di Foster Oil and Energy PTE Ltd, Yang Mulia. Jenis kelamin laki-laki berkewarganegaraan Indonesia, benar ya? Benar, Yang Mulia. Baik, selanjutnya majelis akan memeriksa identitas dari pihak tergugat. Tergugat, nama saudari? Rina Aileen, Yang Mulia. Tempat tanggal lahir? Kalimantan, 24 Oktober 1979, Yang Mulia. Alamat saudari? Jalan Pramuka nomor 59, RT 6 RW 6, Marga Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi. Agama saudari? Katolik, Yang Mulia. Pekerjaan saudari? Saya menjabat sebagai Direksi Utama PD Migas Kota Bekasi. Jenis kelamin perempuan berkewarganegaraan Indonesia, benar ya? Benar, Yang Mulia. Baiklah, pihak penggugat, apakah didampingi kuasa hukumnya atau tidak? Saya didampingi, Yang Mulia. Bagaimana dengan pihak tergugat? Apakah didampingi kuasa hukumnya atau tidak? Dampingi, Yang Mulia. Baik, Panitra, silakan panggilkan kuasa hukum dari pihak penggugat dan tergugat. Baik, Yang Mulia. Kuasa hukum pihak penggugat dan tergugat, silakan memasuki ruang sidang. Baik, kuasa hukum penggugat, berapa jumlah kuasanya? 2 orang, Yang Mulia. Membawa surat kuasa dan sumpah advokatnya? Bawa, Yang Mulia. Baik, silakan bawakan kepada majelis. Kuasa hukum tergugat, apakah membawa surat kuasa dan sumpah advokatnya? Membawa, Yang Mulia. Baik, silakan membawakan kepada majelis. Setelah memeriksa identitas para kuasa telah selesai, berdasarkan Perma nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, majelis mengajak kepada para pihak untuk melakukan mediasi terlebih dahulu sebelum perkara ini dilanjutkan, demi diharapkan dapat mendapatkan kesepakatan dan juga kedamaian. Baiklah,
pihak penggugat mediatornya akan dipilihkan oleh majelis atau memilih sendiri? Dipilihkan saja yang mulia. Bagaimana dengan pihak tergugat akan dipilihkan oleh memilih sendiri? Dipilihkan yang mulia. Baiklah, karena para pihak memilih untuk dipilihkan mediatornya oleh majelis, majelis menunjuk Fajar Dharma Saputra SHM Hum sebagai hakim mediator dalam perkara ini. Diharapkan dengan terjadinya mediasi, para pihak dapat mencapai kesepakatan dan juga perdamaian. Baiklah Panitra, 7 hari dari sekarang tanggal berapa? Hari Rabu, tanggal 7 Oktober 2020, tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat, tidak ada agenda persidangan yang mulia. Baik, sebelum majelis menutup persidangan pada hari ini, apakah ada yang ingin disampaikan dari pihak penggugat dan tergugat? Cukup yang mulia. Baik, dengan demikian, sidang ditunda selama 7 hari dan akan dibuka kembali pada hari Rabu, 7 Oktober 2020, tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat, dengan agenda hasil mediasi dari para pihak. Kepada para pihak, tidak akan dipanggil lagi. Penetapan ini adalah penetapan resmi. Dengan ini, sidang dinyatakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, Rabu, tanggal 7 Oktober 2020, sidang perkara perdata nomor 418 garing PDT garing PDTG garing 2020 garing PN Bekasi akan segera dimulai. Kepada para pihak penggugat dan tergugat, silakan memasuki ruang sidang. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang lanjutan perkara perdata dengan nomor register perkara 418 garing PDTG garing 2020 garing PNBKS atas nama Foster Oil and Energy Pte Ltd sebagai penggugat melawan PD Migas Kota Bekasi sebagai tergugat pada hari Rabu 7 Oktober tahun 2020 bertempat di ruang sidang Kartika dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Baiklah, sebelum majelis melanjutkan persidangan pada hari ini, majelis akan menyampaikan terlebih dahulu bagaimana proses mediasi yang dilaksanakan. Bagaimana dengan pihak penggugat? Maaf yang mulia, selama proses mediasi, kami dari pihak penggugat tidak dapat mencapai batas kesepakatan perdamaian. Oleh karena itu, kami mohon pada majelis hakim untuk melanjutkan jalan melalui persidangan. Terima kasih yang mulia. Baiklah, bagaimana dengan pihak tergugat hasil dari mediasinya? Yang mulia, begitu juga kami dari pihak tergugat, kami sudah mengupayakan perdamaian, tetapi tidak tercapainya kesepakatan perdamaian. Maka dari itu, lebih baik sidang dilanjutkan yang mulia. Baiklah, setelah menerima hasil laporan dari para pihak, dan juga majelis telah menerima laporan dari hakim mediator, bahwa mediasi telah dilakukan namun tidak mencapai kesepakatan dan perdamaian. Bagi para pihak, kita melanjutkan persidangan dengan agenda pembacaan gugatan dari pihak penggugat. Baiklah, pihak penggugat apakah sudah siap dengan gugatannya? Siap, Sudah siap, yang yang mulia. Bagaimana dengan pihak tergugat? Apakah telah menerima salinannya? Sudah yang mulia. Baik, kepada pihak penggugat, silakan membacakan gugatannya. Baik, yang mulia. Surat gugatan Jakarta 29 September 2020 kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kota Bekasi, Jalan Gajah Mada nomor 1, Kota Bekasi. Perihal gugatan Wan Prestasi dengan hormat. Yang bertanda tangan di bawah ini Syamsul Huda SHMH dan Gatra Setya Elyanda SH, advokat pada kantor hukum YAR Law Firm Attorneys at Laws, beralamat di kantor Yarnati Building, third floor, suite 305, Jalan Proklamasi nomor 44, Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 62 garing SK YAR garing 9 garing 2020 tertanggal 29 September 2020,
fotokopi surat kuasa terlampir, dalam hal ini bertindak untuk dan atas kepentingan hukum dari klien kami, Foster Oil and Energy Pte. Ltd. berkedudukan dan berkantor di Sampurna Strategic Square Building, South Tower, 26 floor, Jalan Jenderal Sudirman, Kalfling 45-46, Jakarta Selatan, Indonesia. Dalam hal ini diwakili oleh Isma Agiano Bursman selaku Managing Director berdasarkan Appointment of Managing Director Fu garing HR Fu JKT garing 110-901 di Jakarta 1 September 2011 yang bertindak untuk dan atas nama Foster Oil dan Energy Pte. Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas nomor 7 tanggal 6 November 1999 yang dibuat di hadapan Notaris Dwi Poni Sulistia SH MKN dengan mengerahkan Menteri Kehakiman nomor C2-12-859.HT.0101 tahun 2001 yang diumumkan dalam Lembaran Negara tahun 2001 nomor 1800 untuk selanjutnya disebut sebagai penggugat. Dari dan oleh karena itu dengan ini membuat menandatangani dan menganjurkan surat gugatan ganti kerugian akibat perbuatan ingkar janji atau wan prestasi terhadap Rina Ailin selaku Direktur Utama PD Migas Kota Bekasi berkantor pusat di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 2 RT 4 RW 16 Kelurahan Kayuringin Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan. Untuk selanjutnya disebut sebagai tergugat. Gugatan ini didasarkan pada fakta dan peristiwa seperti terurai di bawah ini. Telah dilakukannya sebuah media untuk mencapai titik kesepakatan bersama antara penggugat dan tergugat, masih belum mendapatkan titik terang. Yang kedua, bahwa penggugat dan tergugat membuat dan menyepakati perjanjian operasi bersama atau Joint Operating Agreement atas pengelolaan lapangan Jatinegara pada tanggal 13 Januari 2011 untuk selanjutnya disebut JOA, yang mana JOA ini pelaksanaan kerjasama pengelolaan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi lapangan Jatinegara antara penggugat dan tergugat, yang tentunya atas segala ketentuan tertulis dalam JOA tersebut telah disepakati sebelumnya oleh penggugat dan tergugat. Yang ketiga, bahwa telah dilakukan perjanjian kerjasama pengelolaan lapangan Jatinegara, maka juga memberikan rencana kerjasama operasi untuk produksi atau selanjutnya disebut dengan KSO kepada tergugat. Di antara berupa persyaratan opportunity cash and garansi bank. Lebih lanjut, persyaratan mitra KSO oleh Pertamina EP tersebut dapat dipenuhi oleh tergugat, tentunya dengan menggunakan kemampuan finansial dari penggugat. Seluruh atau dengan kata lain, tergugat tidaklah mengeluarkan dana sedikit pun oleh atas persyaratan finansial oleh PT Pertamina EP yang secara lebih lanjut hal ini menjadi dasar untuk dibuatnya perjanjian KSO antara PT Pertamina EP dan PT Migas Kota Bekasi atau tergugat tertanggal 17 Februari 2011 untuk selanjutnya disebut dengan perjanjian KSO. Yang keempat, bahwa pemberian finansial support oleh penggugat kepada tergugat telah diatur dalam perubahan atas perjanjian oleh bersama untuk proyek lapangan migas Jatinegara tertanggal 18 Januari 2011 untuk selanjutnya disebut dengan amandemen JOA 1. Perubahan kedua atas perjanjian operasi bersama untuk proyek lapangan migas Jatinegara tertanggal 14 Oktober 2013 untuk selanjutnya disebut dengan amandemen JOA 2 serta perubahan atas ketiga atas dasar operasi bersama untuk lapangan migas Jatinegara tertanggal 15 Maret 2019 untuk selanjutnya disebut dengan amandemen JOA 3. Berdasarkan amandemen JOA 3 selaku perubahan terakhir yang berlaku hingga saat gugatan Aquo diajukan, penggugat telah memberikan financial support kepada tergugat untuk tahun kalender 2014 sampai dengan 2017. Bahwa tindakan yang kelima, bahwa tindakan tergugat yang telah melakukan uang prestasi sebagaimana didasarkan pada JOA berserta amandemen JOA 1, 2, dan 3 nyata telah mengakibatkan penggugat mengalami kerugian baik terhambat dalam melakukan aktivitas kegiatan bisnisnya
dalam melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di lapangan Jatinegara. Terkhusus, penggugat tidak dapat mendapatkan kembali dana berupa kewajiban pengembalian financial support yang seharusnya menjadi tanggung jawab tergugat secara kontraktual. Yang keenam, bahwa akibat tergugat tersebut, dalam hal ini penggugat menderita kerugian material berupa sebesar 11.391.381.730 rupiah dengan perincian sebagai berikut. Financial support sebesar 5.764.329.709, interest sebesar 2.183.279.212 rupiah, tax 3.943.772.809 rupiah, total yakni 11.891.381.730, bahwa oleh karena itu gugatan ini mempedomani pasal 180 HIR, maka dimohonkan majelis hakim berkenan untuk menyatakan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan verset, banding atau kasasi youth for bar beach for red. Oleh karena itu telah melakukan perbuatan wan prestasi, telah patut dan adil dihukum membayar ongkos-ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini. Berdasarkan uraian telah penggugat kemukakan, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bekasi untuk memanggil pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu guna memeriksa dan mengadili gugatan ini serta selanjutnya berkenan memeriksa serta memutuskan dengan amar sebagai berikut. 1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Yang kedua, menyatakan tergugat telah melakukan wan prestasi kepada penggugat atas perjanjian operasi bersama untuk proyek lapangan migas Jatinegara tertanggal 13 Januari 2011 atau JOA dan perubahan atas perjanjian operasi bersama untuk proyek lapangan migas Jatinegara tertanggal 18 Januari 2012 amandemen JOA 1, perubahan kedua atas perjanjian operasi bersama untuk proyek lapangan migas Jatinegara tertanggal 14 Oktober 2013 amandemen JOA 2, dan perubahan ketiga atas perjanjian operasi bersama untuk proyek lapangan migas Jatinegara tertanggal 13 Maret 2019 amandemen JOA 3. Yang ketiga, menghukum tergugat mengganti kerugian material kepada penggugat bahwa akibat tindakan tergugatan material berupa 11.891.381.730 rupiah. Menghukum tergugat untuk membayar uang paksa atau duangsom sebesar 3 juta rupiah per harinya. Jika penggugat lalai melaksanakan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah van de gewicht. Yang kelima, menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Subsider, apabila majelis hakim yang memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Atau ex equo et bono. Demikian gugatan ini diajukan. Semoga Ketua Pengadilan Negeri Bekasi berkenan mengabulkannya. Terima kasih. Jakarta, 30 September 2020. Hormat kami, kuasa hukum penggugat. Terima kasih. Baiklah pihak penggugat, setelah mengajukan gugatannya, adakah gugatan yang diubah? Tidak ada yang mulia, kami tetap ada gugatan tersebut. Baik, untuk pihak tergugat, apakah sudah siap dengan jawaban dari surat gugatannya? Maaf Yang Mulia, dikarenakan ada halangan untuk bertemu langsung dengan Direktur PD Migas Bekasi, yakni Saudari Dr. Ades Reina Aileen SSNM, selaku tergugat, kami mewakili tergugat belum menyiapkan jawaban atas gugatan. Oleh karena itu, kami memohon waktu 14 hari untuk mempersiapkan jawaban atas gugatan dari saudara penggugat. Bagaimana saudara kuasa hukum penggugat? Apakah keberatan? Tidak, Yang Mulia. 14 hari dari sekarang tanggal berapa, Panitra?
Hari Rabu, 21 Oktober 2020, tepat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, tidak ada agenda persidangan yang mulia. Baiklah, karena pihak tergugat belum siap dengan jawabannya, maka sidang hari ini ditunda dan sidang akan dilanjutkan kembali pada hari Rabu, tanggal 21 Oktober 2020 pada pukul 10 waktu Indonesia Barat di tempat yang sama, yaitu Pengadilan Negeri Bekasi bertempat di ruang sidang Kartika, dengan agenda sidang pembacaan, jawaban gugatan tergugat kepada para pihak tidak akan dipanggil lagi. Penetapan ini adalah penetapan resmi, dengan ini sidang dinyatakan ditutup. Sidang lanjutan perkara perdata dengan nomor register perkara 418-PDTG-2020-PNBKS atas nama Foster Oil and Energy Pte Ltd sebagai penggugat melawan PD Migas Kota Bekasi sebagai tergugat pada hari Rabu 21 Oktober tahun 2020 bertempat di ruang sidang Kartika, dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Apakah pihak penggugat sudah siap untuk melanjutkan persidangan? Siap Yang Mulia. Apakah pihak tergugat sudah siap untuk melanjutkan persidangan? Siap Yang Mulia. Baik, sidang ketiga dengan agenda pembacaan surat jawaban tergugat dilanjutkan sekarang. Bagaimana pihak tergugat? Sudah siap dengan jawabannya? Apabila sudah siap, silakan dibacakan. Terima kasih Yang Mulia. Sebelumnya saya akan menyerahkan salinan surat jawaban gugatan kepada Majelis Hakim dan kuasa hukum penggugat. Baik, silakan. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Dengan ini kami membacakan eksepsi dan jawaban kami. Jawaban dalam perkara nomor 418-PDTG-2020-PN Bekasi antara Foster Oil and Energy Pte Ltd selaku penggugat lawan perusahaan Daerah Minyak dan Gas Bumi Kota Bekasi, PD Migas Kota Bekasi selaku tergugat. Dengan hormat untuk dan atas nama tergugat, dengan ini menyampaikan jawaban sebagai berikut. Dalam eksepsi kewenangan absolut, Pengadilan Negeri Bekasi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara akuo, bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku, eksepsi kewenangan absolut diatur dalam pasal 134 HIR dan pasal 132 RV yang dapat diajukan kapan saja. Sebelum putusan dijatuhkan, pengajuannya tidak dibatasi hanya pada sidang pertama, tetapi terbuka dalam segala tahap proses pemeriksaan. Ketentuan pasal 134 HIR sendiri yang memungkinkan hakim secara ex officio menyatakan diri tidak berwenang mengadili jika perselisihan itu suatu perkara yang tidak masuk kekuasaan pengadilan negeri. Maka pada setiap waktu dalam pemeriksaan perkara itu dapat diminta supaya hakim menyatakan dirinya tidak berkuasa dan hakim pun wajib pula mengakuinya karena jabatannya. Artinya hakim wajib menyatakan tidak berwenang mengadili secara absolut terhadap perkara yang sedang diperiksanya. Bersifat imperatif meskipun tergugat tidak mengajukan eksepsi mengenai hal itu. Dengan demikian, dengan ada atau tidaknya eksepsi, hakim wajib menyatakan diri tidak berwenang apabila cukup alasan objektif bahwa perkara yang dikemukakan dalam gugatan penggugat termasuk dalam yurisdiksi absolut lingkungan peradilan lain. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa menyatakan bahwa pengadilan negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase. Artinya, bila mana ditemukan ada klausul arbitrase yang merupakan persetujuan atau kesepakatan yang dituangkan para pihak dalam suatu perjanjian atau kontrak, maka asas-asas yang terkandung dalam proposisi pacta sunt servanda dan pasal 1338 KUH Perdata telah berlaku sepenuhnya untuk perjanjian arbitrase. Hal tersebut sesuai dengan jurisprudensi Mahkamah Agung nomor 319-PDT-1984 yang menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan perdata tentang suatu perjanjian yang dimana dalam perjanjian tersebut ada klausul arbitrase. 4. Bahwa tergugat menolak dengan tegas gugatan penggugat dalam mengajukan gugatannya dalam perkara akuo mengenai hal memilih domisili hukum dalam mengajukan gugatan akuo sebagaimana dalam halaman 8 poin ke-20 dan 21 yang hanya memperhatikan perjanjian operasi bersama atau joint operating agreement. Sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 20.1 dan pasal 20.2 berbunyi sebagai berikut. Pasal 20.1 perjanjian ini tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku dengan mengikat di tempat mana lapangan Jatinegara berada. Ketentuan hukum yang sah, peraturan dan perintah yang ditetapkan oleh suatu badan yang mengeluarkan peraturan
Dan untuk semua yang ketentuan hukum lokal yang berlaku, ordonansi, ketentuan hukum, peraturan, dan perintah. Pasal 20.2, perjanjian ini dan semua hal yang berkaitan dengan perjanjian ini, termasuk namun tidak terbatas pada semua hal mengenai kinerja, kegagalan, pelanggaran, pemulihan, hak, prosedur hak, tugas, dan interpretasi atau konstruksi. Akan diatur dan ditentukan oleh ketentuan hukum yang berlaku dan mengikat di mana lapangan Jatinegara berada itu hukum negara kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, eksepsi kurang pihak atau plurium litis consortium, bahwa penggugat dalam gugatannya pada halaman 4 poin ke-7, penggugat menguraikan secara jelas mengenai Pertamina EP selaku pemilik atas pengelolaan lapangan Jatinegara. Berdasarkan perjanjian KSO antara PT Pertamina EP dengan PD Migas Kota Bekasi atau tergugat, setanggal 17 Februari 2011, demi sempurnanya gugatan penggugat, harusnya Pertamina EP selaku pemilik atas pengelolaan lapangan Jatinegara sebagai pihak yang terkait langsung dengan perkara harusnya ditarik juga sebagai pihak tergugat. Dengan tidak memasukkannya pihak Pertamina EP sebagai pihak tergugat, maka gugatan penggugat dapat dikualifikasi kurang pihak atau plurium litis consortium. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa gugatan penggugat dapat dikualifikasi sebagai gugatan plurium litis consortium atau gugatan kurang pihak. Dikarenakan seharusnya penggugat dalam suatu gugatan yang memasukkan juga sebagai pihak yang bertindak sebagai penggugat adalah General Manager KSO dan yang seharusnya ditarik juga sebagai tergugat lainnya adalah pihak Pertamina EP dan pihak Bank Mandiri KK Jakarta Hayam Buruk yang telah terkait secara langsung dan atau merugikan penggugat oleh karena gugatan penggugat kurang para pihak, maka gugatan penggugat haruslah dinyatakan tidak lengkap, di mana masih ada orang yang harus bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat-tergugat tidak dimasukkan dalam gugatan penggugat. Dengan demikian, gugatan penggugat dapat dikualifikasi sebagai kurang pihak, maka gugatan penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat terima. Niat kontrakalit terkelas. Selanjutnya, tuntutan profesional. 1. Bahwa tuntutan profesional dalam gugatan penggugat sebagaimana yang tercantum pada halaman 2 dan halaman 18, penggugat meminta agar majelis hakim memerintahkan tergugat untuk tunduk dan patuh atas pelaksanaan perjanjian operasi bersama atau Joint Operation Agreement atas pengelolaan lapangan Jatinegara pada tanggal 13 Januari 2011 JOA berikut perubahan atas perjanjian operasi bersama untuk proyek lapangan migas Jatinegara tertanggal 18 Januari tahun 2012, amandemen JOA 1. Perubahan kedua atas perjanjian operasi bersama untuk proyek lapangan migas Jatinegara tertanggal 14 Oktober 2013, amandemen JOA 2, serta perubahan ketiga atas perjanjian operasi bersama untuk proyek lapangan migas Jatinegara tertanggal 15 Maret 2019, amandemen JOA 3. Dalam JOA dan amandemennya, yang dimaksud dalam tuntutan profesional, dimohonkan penggugat dalam perkara AQO ternyata sesuai dengan tuntutan dalam pokok perkara penggugat yang tercantum pada poin 11, yang dengan tegas meminta majelis hakim untuk menghukum tergugat agar mematuhi segala ketentuan yang terdapat pada perjanjian JOA. Namun, penggugat tidak dapat putusan nomor 418 garing PDT garing 2020 garing PN Bekasi menjelaskan dan menguraikan dalam permohonannya mengenai adanya keadaan mendesak dan bukan mengenai pokok perkara, mengenai permohonan profesional untuk tunduk dan patuh terhadap JOA dan berikut amandemennya adalah ternyata sudah memasuki pokok perkara. Dengan demikian, karena permohonan personil penggugat dalam perkara AQO tidak ada hal itu atau keadaan mendesak untuk ditangguhkan serta tuntutan provisi sudah mengenai pokok perkara, maka tuntutan provisi tersebut tidak mempunyai alasan atau dasar hukum dan oleh sebab itu tuntutan profesional penggugat harus dinyatakan ditolak. Lalu dalam pokok perkara perusahaan asing wajib berdasarkan hukum Indonesia. Bahwa penggugat dalam gugatannya secara nyata-nyata mengakui bahwa Foster Oil and Energy Pte Ltd adalah perusahaan asing yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum negara Singapura berdasarkan The Companies Act Cap 50 Private Company Limited by Shared Memorandum Association of Foster Oil and Energy Pte Ltd
Legal standing penggugat tersebut sesuai pula dengan apa yang tercantum dalam perjanjian operasi bersama atau Joint Operation Agreement. Atas pengelolaan lapangan Jatinegara pada tanggal 19 Januari 2011, JOA berikut perubahan atas perjanjian operasi bersama untuk proyek lapangan migas Jatinegara tertanggal 18 Januari 2012. Amandemen JOA 1. Perubahan kedua atas perjanjian operasi bersama untuk proyek lapangan migas Jatinegara tertanggal 14 Oktober 2013. Amandemen JOA 2. Serta perubahan ketiga atas perjanjian operasi bersama untuk proyek lapangan migas Jatinegara menurut putusan nomor 418 garing PDT G garing 2020 garing PN Bekasi tertanggal 15 Maret 2019, amandemen JOA 3. Dan termasuk funding agreement atau perjanjian pembiayaan tertanggal 14 Juli 2011. Yang kedua, dengan demikian, pengakuan penggugat sendiri dalam gugatannya dari berdasarkan dokumen JOA serta funding agreement membuktikan legal standing atau kedudukan hukum daripada penggugat sebagai perusahaan asing dengan berbagai hukum Singapura harus wajib dalam bentuk perorangan terbatas. Berdasarkan hukum Indonesia, oleh karena perusahaan penggugat bukanlah perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia, maka penggugat tidak memiliki kedudukan hukum dalam perkara AQO. Kehadiran penggugat sebagai perusahaan asing yang berdasarkan hukum Singapura sangat bertentangan dengan ketentuan pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, bahwa tergugat menegaskan kembali bahwa apa yang dilakukan oleh penggugat dalam perjanjian kerjasama ini adalah bentuk dari pelanggaran terhadap pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal asing dan menyatakan bahwa penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah negara Republik Indonesia. Penggugat atau Foster Oil and Energy Pti Ltd sebagai perusahaan asing sama sekali tidak memiliki legal standing untuk mengoperasikan lapangan migas Jatinegara karena Foster Oil and Energy adalah berbadan hukum Singapura dan juga berkedudukan di Singapura. Hasil audit oleh BPKB bahwa apapun tergugat melakukan pembatalan Joint Operation Agreement for Jatinegara Oil and Gas Field Project and Foster Oil and Energy Pti Ltd dan PD Migas Kota Bekasi tanggal 13 Januari 2011, JOA beserta perubahannya dikarenakan sikap penggugat sendiri yang termuat dalam suratnya pada tergugat nomor FOE 060 garing SK strip DIR garing 8 garing 2020 perihal penarikan penawaran peningkatan partisipan interest sikap penggugat ke Mahkamah Agung menurut putusan 418 garing PDTG garing 2020 garing PN Bekasi tidak menunjukkan itikat baik dengan menarik seluruh penawaran atau counter offer yang pernah diberikan kepada tergugat. Terkait proses negosiasi amandemen JOA, sikap penggugat tidak menunjukkan itikat baik dan tidak hadir dalam undangan tergugat pada tanggal 30 Juli tahun 2020 tanpa pemberitahuan dan penjelasan dari pihak penggugat, di mana tergugat bermaksud untuk melanjutkan membahas amandemen JOA. Sikap penggugat juga menyatakan untuk tetap menjalankan JOA meskipun sepenuhnya menyadari laporan hasil audit investigasi atas proses penetapan Foster Oil and Energy sebagai perusahaan pendukung PD Migas Kota Bekasi dalam kerjasama operasi dengan PT Pertamina EP periode 2009 sampai Juli 2019, nomor LHA strip 7 garing D52 strip 2 strip 2020 audit BPKP. Adanya klausul-klausul di dalam JOA yang bertentangan dengan peraturan daerah Kota Bekasi nomor 9 tahun 2009 tentang pembentukan perusahaan daerah Perda nomor 9 tahun 2009. Dengan demikian, oleh karena penggugat sudah tidak ada lagi itikat baik dan mengubah ketentuan-ketentuan dalam JOA yang bertentangan dengan hukum, maka tergugat membatalkan JOA beserta amandemennya antara tergugat PD Migas Kota Bekasi dan penggugat FOE tertanggal 13 Januari 2011 dalam rangka menyelamatkan kepentingan perusahaan daerah Kota Bekasi dalam pengelolaan lapangan migas Jatinegara. Bahwa tergugat menolak gugatan penggugat yang menyatakan bahwa tergugat melalui direktur utama tidak hanya melakukan pengakhiran JOA beserta amandemen JOA dan penunjukan sepihak sebagai PLT General Manager KSO, tetapi tergugat juga melakukan tindakan
berupa upaya penguasaan sepihak antara kantor operasional KSO pada hari Rabu tanggal 23 September 2020. Oleh karena semua tindakan-tindakan pergantian GM KSO dan pemblokiran rekening KSO yang dilakukan oleh tergugat adalah merupakan konsekuensi logis dan pembatalan JOA berikut amandemennya dalam rangka menyelamatkan kepentingan perusahaan daerah migas Kota Bekasi dengan tetap menjaga prinsip-prinsip tata letak PD migas yang baik, ketaatan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan menghindarkan adanya kolusi, korupsi, dan nepotisme. Hal tersebut dilakukan oleh tergugat semata-mata untuk menghindari ada juga dugaan penyalahgunaan pengoperasian dan atau keuangan yang terdapat dalam rekening KSO yang dapat menimbulkan kerugian perusahaan daerah lebih besar. Selanjutnya, pembatalan perjanjian karena bertentangan dengan undang-undang, bukan merupakan one prestasi, yaitu adalah bahwa tergugat mengakui adanya perjanjian antara tergugat dan penggugat yang berkaitan dengan perjanjian operasi bersama atau Joint Operation Agreement atas pengelolaan lapangan Jatinegara pada tanggal 13 Januari 2011, JOA, berikut atas perubahan atas perjanjian operasi bersama untuk proyek lapangan migas Jatinegara tertanggal 18 Januari 2012, amandemen JOA 1. Perubahan kedua atas perjanjian operasi bersama untuk proyek lapangan migas Jatinegara tertanggal 14 Oktober 2013, amandemen JOA 2. Serta perubahan ketiga atas perjanjian operasi bersama untuk proyek lapangan migas Jatinegara tertanggal 15 Maret 2019, amandemen JOA 3, dan termasuk funding agreement perjanjian pembiayaan tertanggal 14 Juli 2011 yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam perjanjian operasi bersama atau Joint Operation Agreement. Maka berdasarkan segala alasan yang dikemukakan di atas, tergugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara AQO sebagai berikut. Dalam eksepsi absolut, yang pertama adalah menerima permohonan eksepsi absolut dari tergugat. Yang kedua, menyatakan Pengadilan Negeri Bekasi tidak berwenang mengadili dan memutuskan perkara AQO. Yang ketiga, membebankan biaya perkara AQO kepada penggugat. Dalam eksepsi kurang pihak, yang pertama adalah menerima permohonan eksepsi kurang pihak dari tergugat, menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima, yang ketiga adalah membebankan biaya perkara AQO kepada penggugat. Dalam profesional, yang pertama adalah menolak gugatan permohonan profesional penggugat untuk seluruhnya. Dalam pokok perkara, 1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya, 2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara dan timbul dalam perkara AQO atau subsidiar. Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon untuk kiranya dapat dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya. Jakarta, 2 Oktober 2020, hormat kami kuasa hukum tergugat Dr. Stefanus Roy Rening, SHMH, dan Bernard Tivona, SHMH. Terima kasih. Terima kasih kuasa hukum tergugat atas eksepsi dan jawaban saudari. Kuasa hukum penggugat, apakah sudah mengerti atas eksepsi dan jawaban dari pihak tergugat? Sudah, Yang Mulia. Baiklah, kami persilakan kepada pihak penggugat apakah membacakan replik langsung pada saat ini atau tidak. Mohon maaf Yang Mulia, untuk saat ini kami tidak dapat membacakan replik dan kami mohon untuk waktu 14 hari untuk menyiapkan replik. Pertimbangan 14 hari dikarenakan saudara dari Joni Wongso selaku klien kami sedang berada di luar kota. Jadi mohon dimaklum Yang Mulia. Terima kasih. Baiklah, bagaimana pihak tergugat dengan pertimbangan dari pihak penggugat, apakah saudara keberatan? Mohon maaf Yang Mulia, kami keberatan. Kami mohon sidang ini cepat diselesaikan. Jadi kami rasa 7 hari sudah cukup. Kami kembalikan kepada para hakim yang terhormat untuk mengambil keputusan atas sidang waktu ini. Baiklah, kami sudah menentukan waktu untuk pihak penggugat mempersiapkan replik, dan kami rasa dengan waktu 7 hari dari sekarang pihak penggugat dapat memberikan replik pihak tergugat. Bagaimana saudara kuasa hukum penggugat, apakah keberatan? Baik Yang Mulia, terima kasih atas waktunya, kami akan usahakan. Dan bagaimana kuasa hukum tergugat, apakah ada keberatan lagi? Kami setuju Yang Mulia.
Sidang akan dilanjutkan kembali 7 hari dari sekarang. Tanggal berapa, Panitra? Hari Rabu, 28 Oktober 2020, tepat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, tidak ada agenda persidangan yang mulia. Baiklah, karena pihak penggugat belum siap dengan replik, maka sidang hari ini ditunda dan sidang akan dilanjutkan kembali pada hari Rabu, tanggal 28 Oktober 2020, pukul 10 waktu Indonesia Barat, di tempat yang sama, yaitu Pengadilan Negeri Bekasi bertempat di ruang sidang Kartika, dengan agenda sidang adalah pembacaan replik. Dan kepada para pihak dipersilakan agar hadir sidang tanpa dipanggil kembali. Sidang dinyatakan ditutup. Majelis Hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, Rabu, tanggal 28 Oktober 2020, sidang perkara perdata nomor 418 garing PDTG garing 2020 garing PN Bekasi akan segera dimulai. Kepada para pihak penggugat dan tergugat, silakan memasuki ruang sidang. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang lanjutan perkara perdata dengan nomor register perkara 418 garing PDTG garing 2020 garing PN BKS atas nama Foster Oil and Energy Pte Ltd sebagai penggugat melawan PD Migas Kota Bekasi sebagai tergugat pada hari Rabu 28 Oktober tahun 2020 bertempat di ruang sidang Kartika dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Apakah pihak penggugat sudah siap untuk melanjutkan persidangan? Siap Yang Mulia. Bagaimana dengan pihak tergugat? Sudah siap melanjutkan persidangan? Siap Yang Mulia. Baiklah, sidang akan dilanjutkan. Dan sesuai dengan perintah sidang yang lalu, maka agenda sidang hari ini adalah pengajuan bukti-bukti dari pihak penggugat. Apakah saudara kuasa hukum penggugat sudah siap dengan bukti-buktinya? Siap Yang Mulia, pada sidang hari ini saya akan mengajukan bukti tertulis berupa surat-surat. Baik, kepada kuasa hukum penggugat dipersilakan untuk menunjukkan bukti-bukti suratnya. Baik Yang Mulia. Saudara kuasa hukum tergugat silakan memeriksanya. Baik, Yang Mulia. Silakan saudara kuasa hukum penggugat membacakan alat buktinya. Daftar alat bukti perkara perdata nomor 418 garing perdata titik G garing 2020 garing PN Bekasi dalam perkara antara Foster Oil Energy Pte Ltd sebagai penggugat melawan Perusahaan Daerah Minyak dan Gas Bumi Kota Bekasi PD Migas Kota Bekasi sebagai tergugat. Kepada yang terhormat Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara perdata nomor 418 garing perdata G garing 2020 garing PN Bekasi di Bekasi dengan hormat bertindak dan untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum klien kami Foster Oil and Energy Pte Ltd berdasarkan kuasa hukum yang dibuat pada tanggal 29 September 2020 bersama ini hendak mengajukan pembuktian atas suan prestasi pada tergugat sebagai berikut. Dengan ini hendak menyampaikan alat bukti surat sebagai berikut. 1. Fotokopi Appointment of Managing Director tertanggal 1 September 2011 diberi tanda bukti P1B. Yang kedua, fotokopi nomor induk perusahaan 0272 000 932496 tertanggal 29 September TD Ltd diberikan dengan tanda bukti P1C.
Yang ketiga, fotokopi surat Wali Kota Bekasi nomor 540/680 BPLH /3/09 perihal pembentukan BUMD bidang minyak dan gas bumi tertanggal 31 Maret 2009 yang ditujukan kepada yang terhormat Ketua DPRD Kota Bekasi diberi tanda bukti P2A. Yang keempat, fotokopi The Companies Act Cap 50 Private Company Limited by Shares Memorandum of Association of Forestry Oil and Energy PT Ltd Legalisir Notaris Dwi Poni Sulistia SHMKM diberi tanda bukti P1A. Kemudian yang kelima, fotokopi Peraturan Daerah Kota Bekasi nomor 9 tahun 2009 tentang pembentukan Perusahaan Daerah Minyak dan Gas Bumi Kota Bekasi diberi tanda bukti P2C. Yang keenam, fotokopi nota kesepahaman antara pemerintah Kota Bekasi dengan Forestry Oil and Energy Ptd Ltd tentang kerjasama minyak dan gas bumi tertanggal 29 Maret 2009 diberi tanda bukti P3A. Fotokopi surat Wali Kota Bekasi nomor 540.11/1946 A BPLH /9/2009 perihal tindak lanjut nota kesepahaman MOU tertanggal 10 September 2009 diberi tanda bukti P3B. Yang kedelapan, fotokopi perjanjian kerjasama antara Perusahaan Daerah Minyak dan Gas Bumi Kota Bekasi dengan Forestry Oil and Energy Ptd Ltd tentang kerjasama proyek migas dan gas bumi lapangan migas Jatinegara tertanggal 26 Oktober 2009 diberi tanda bukti P3C. Yang ke-9, fotokopi perjanjian operasi bersama untuk proyek lapangan migas antara perusahaan daerah minyak dan gas bumi Kota Bekasi dan Forestry Oil dan Energy Ptd Ltd tertanggal 13 Januari 2011 diberi tanda bukti P4A. Yang ke-10, fotokopi perubahan atas perjanjian operasi bersama untuk proyek. Yang ke-11, lapangan migas Jatinegara antara Perusahaan Daerah Minyak dan Gas Bumi Kota Bekasi dan Forestry Oil and Energy Ptd Ltd tertanggal 18 Januari 2011 diberi tanda P4B. Yang ke-12, fotokopi perubahan kedua atas perjanjian operasi bersama untuk proyek lapangan migas Jatinegara antara Perusahaan Daerah Minyak dan Gas Bumi Kota Bekasi dan Forestry Oil and Energy Ptd Ltd tertanggal 14 Oktober 2013 diberi tanda bukti P4C. Yang ke-13, fotokopi perubahan ketiga atas perjanjian operasi bersama untuk proyek lapangan migas Jatinegara antara Perusahaan Daerah Minyak dan Gas Bumi Kota Bekasi dan Forestry Oil dan Energy Ptd Ltd tertanggal 15 Maret 2015 Maret 2009 diberi tanda bukti P4D. Fotokopi kerjasama operasi antara PT Pertamina EP dan Perusahaan Daerah Minyak dan Gas Bumi Kota Bekasi untuk produksi di area operasi lapangan Jatinegara tertanggal 17 Februari 2011 diberi tanda bukti P5A. Fotokopi surat Pertamina EP nomor 241-D05/2010 SO perihal rencana kerjasama operasi atau KSO di lapangan Jatinegara pada wilayah kerja PT Pertamina EP tertanda 19 Mei 2010 diberi tanda bukti P5B. Fotokopi surat Forestry Oil Energy PT Ltd perihal pernyataan dukungan kepada PT Migas Kota Bekasi tertanggal 31 Mei 2010 tanda bukti P5C. Fotokopi surat PT Pertamina EP nomor 33/2020/2011 SO perihal tindak lanjut rencana kerjasama operasi KSO produksi lapangan Jatinegara pada wilayah kerja PT Pertamina EP tertanggal 9
Februari 2011 diberi tanda bukti 5D, fotokopi HSBC net pembayaran opportunity cash posture oil yang ke-20 Baik, izin yang mulia saya lanjutkan. Bisa ada bukti nomor 21, fotokopi surat PD Migas Kota Bekasi nomor 003-P-PD titik MGS Romawi 2 2011 perihal transfer opportunity cash tanggal 16 Februari 2011 diberi tanda bukti P5F. Berikutnya ada fotokopi BNP Paribas Consolidated cash statement to Posture Oil and Energy PTA Ltd statement period 01-11/11/11 diberi tanda bukti P5G. Selanjutnya ada fotokopi performance bond atau bank garansi Mandiri nomor MBG 774021750011 tanggal 18 Maret 2011 diberi tanda bukti P5H. Berikutnya ada fotokopi surat PD Migas Kota Bekasi nomor 001-BP-PD titik Migas INT 2014 perihal kajian tentang KSO PD Migas Kota Bekasi dengan PT Pertamina IP tertanggal 19 Juni 2014 diberi tanda bukti P5I. Berikutnya ada fotokopi surat PD Migas Kota Bekasi nomor 015-A-PD-2019. I-2019. Selanjutnya ada perihal pencabutan surat kuasa tertanggal 28 Januari 2019 diberi tanda bukti P6A. Selanjutnya ada fotokopi surat Bank Mandiri nomor R03.BR.JHW.170-2019 perihal pemberitahuan pemblokiran rekening KSO PEP-PD Migas Kota Bekasi tanggal 14 Oktober 2019 diberi tanda bukti P6B. Selanjutnya ada fotokopi kesepakatan bersama Posture Oil and Energy PTA Ltd PD Migas Kota Bekasi KSO PD Migas Kota Bekasi tanggal 29 April 2020 diberi tanda bukti P6C. Selanjutnya ada fotokopi surat Jenderal Manajer KSO nomor 18-KSO PD Migas SK GM X 2020 perihal permohonan untuk tidak dilakukan pembekuan atau pemblokiran rekening tertanggal 08 Oktober 2020 diberi tanda bukti P6D. Selanjutnya ada fotokopi surat Bank Mandiri nomor R03-BR-JHW-187-2020 perihal tanggapan terkait surat permintaan KSO PEP-PD Migas Kota Bekasi tertanggal 27 Oktober 2020 diberi tanda bukti P6E. Selanjutnya ada fotokopi surat PD Migas Kota Bekasi nomor 049-B-PD Migas -9-2020. Selanjutnya ada perihal pembatalan GOE tertanggal 21 September 2020 diberi tanda bukti P7A. Selanjutnya fotokopi surat SRR dan partner nomor 088-SRR and partner /09 2020 perihal pemberitahuan surat pembatalan GOE tertanggal 22 September 2020 diberi tanda bukti P7B. Selanjutnya ada fotokopi surat PD Migas Kota Bekasi nomor 055-B-PD Migas -9-2020 perihal pengumuman tertanggal 22 September 2020 diberi tanda bukti P7C. Selanjutnya fotokopi surat Posture Oil and Energy PTL Ltd nomor FOE 066-SK-DR-9-2020 perihal balasan atas pemberitahuan pembatalan GOE tertanggal 25 September 2020 diberi tanda bukti P7D. Selanjutnya ada foto kopi surat Posture Oil and Energy PT Ltd nomor
nomor FOE 067-SK strip DR 9/2020 perihal penyampaian dan pemberitahuan pembatalan JOE tertanggal 29 September 2020 diberi tanda bukti P7E. Selanjutnya fotokopi surat PD Migas Kota Bekasi nomor 054B-B PD Migas 9/2020 perihal pemberhentian GM KSO tertanggal 22 September 2020 diberi tanda bukti P8A. Selanjutnya ada fotokopi surat Pertamina IP nomor 0852-EP 3400-2020 strip S0 perihal hasil evaluasi kinerja atau operasional mitra TCE KSO semester 1 tahun 2020 dengan sistem scoring pertanggal 30 Juli 2020 diberi tanda bukti P8B. Selanjutnya fotokopi surat evaluasi sistem scoring semester 1 mitra KSO produksi PT Pertamina diberi tanda bukti P8C. Selanjutnya ada fotokopi surat PD Migas Kota Bekasi nomor 058-A-PD Migas 9/2020 tertanggal 24 September perihal instruksi diberi tanda bukti P8D. Selanjutnya ada fotokopi surat PD Migas Kota Bekasi nomor 061A-PD Migas 9/2020 tertanggal 25 September perihal panggilan kedua diberi tanda bukti P8E. Selanjutnya fotokopi surat PD Migas Kota Bekasi nomor 066A PD Migas 9/2020 tertanggal 28 September 2020 perihal panggilan ketiga diberi tanda bukti P8F. Selanjutnya ada fotokopi surat PD Migas Kota Bekasi nomor 067A PD Migas 9/2020 tertanggal 29 September 2020 perihal panggilan keempat diberi tanda bukti P8G. Selanjutnya ada fotokopi surat PD Migas Kota Bekasi nomor 068A PD Migas 9/2020 tertanggal 30 September 2020 perihal panggilan terakhir kelima diberi tanda bukti P8H. Selanjutnya ada fotokopi Undang-Undang nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi diberi tanda bukti P9. Selanjutnya ada fotokopi Undang-Undang nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal diberi tanda bukti P10. Selanjutnya fotokopi surat PT Pertamina IP nomor 1044-IP-3400-2020 strip S4 perihal usulan PLT General Manager KSO PD Migas Kota Bekasi dan permasalahan rekening operasional KSO PD Migas Kota Bekasi diberi tanda bukti P11. Selanjutnya fotokopi somasi SRRN Partner Law Firm nomor 099-SRRN Partner /10/2020 tentang somasi pada tanggal 9 Oktober 2020 diberi tanda bukti P12A. Selanjutnya ada fotokopi tanggapan somasi IAR Law Firm nomor 054-J-IAR-10/2020 tentang tanggal 14 Oktober diberi tanda bukti P12B. Selanjutnya ada fotokopi laporan hasil audit investigatif atas proses penetapan Coastal Oil and Energy sebagai perusahaan pendukung PD Migas Kota Bekasi dalam kerjasama operasi dengan PT Pertamina IP periode 2009 sampai dengan Juli 2019 diberi tanda bukti P13. Selanjutnya ada fotokopi pendapat hukum berkaitan dengan permasalahan usulan perubahan terhadap perjanjian operasi bersama untuk proyek lapangan migas Jatinegara tertanggal 13 Januari 2011 oleh Prof. Dr. Nindyo Pramono SH MS tertanggal 3 Agustus 2020 diberi tanda bukti P14. Selanjutnya ada fotokopi surat Kejaksaan Agung Republik Indonesia nomor B481 GPH G-09-2019 perihal jawaban terhadap surat dari Managing Director Coastal Oil and Energy Pty LP nomor FOE 044-SK-DR-9/2019 tanggal 2 September 2019 perihal permintaan pelayanan hukum mengenai hubungan kerjasama operasional dengan badan usaha milik daerah atau BUMN tanggal 20 September 2019 diberi tanda bukti P15. Selanjutnya ada fotokopi notulen rapat agenda pembahasan amandemen JOE pengelolaan operasi bersama tertanggal 29 April 2020 diberi tanda bukti
operasi bersama lapangan Jatinegara tanggal 8 Mei 2020 diberi tanda bukti P16C. Selanjutnya fotokopi HSBC Account Statement Foster Oil and Energy Pty Ltd Account Statement tertanggal 28 Februari 2012 Operational Support Januari 2014 kepada PD Migas Kota Bekasi sejumlah 165 juta rupiah diberi tanda bukti P17A. Demikianlah daftar alat bukti surat ini diajukan. Atas perhatian dan pertimbangannya bukti-bukti tersebut di atas kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara kami ucapkan terima kasih. Bekasi 8 Oktober 2020. Hormat kami kuasa hukum penggugat Samsul Huda SHMA dan Gatra Setia Elianda SHMA. Terima kasih yang mulia. Baik, apakah sudah cukup kuasa hukum penggugat? Cukup yang mulia. Baiklah, apakah kuasa hukum tergugat menerima keterangan alat bukti? Kami menerima dan tidak keberatan dengan keterangan alat bukti yang mulia. Apakah saudara juga sudah siap untuk mengajukan bukti-bukti? Belum yang mulia. Untuk itu kami mohon agar diberikan waktu selama 7 hari untuk menyiapkan bukti-bukti dan saksi-saksi tersebut. Tujuh hari dari sekarang, tanggal berapa, Panitra? Hari Rabu, 4 November 2020, tepat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, tidak ada agenda persidangan yang mulia. Apakah ada jadwal persidangan lain pada hari itu? Tidak ada, Majelis Hakim. Baiklah, karena pihak tergugat belum siap dengan alat bukti, maka sidang hari ini ditunda dan sidang akan dilanjutkan kembali pada hari Rabu, tanggal 4 November 2020 pukul 10 waktu Indonesia Barat di tempat yang sama, yaitu Pengadilan Negeri Bekasi bertempat di ruang sidang Kartika dengan agenda sidang adalah pembacaan alat bukti tergugat. Dan kepada para pihak diperintahkan agar hadir sidang tanpa dipanggil kembali. Sidang dinyatakan ditutup. Majelis Hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, Rabu, tanggal 4 November 2020, sidang perkara perdata nomor 418 garing PDTG garing 2020 garing PN Bekasi akan segera dimulai. Kepada para pihak penggugat dan tergugat, silakan memasuki ruang sidang. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang lanjutan perkara perdata dengan nomor register perkara 418 garing PDTG garing 2020 garing PNPKS atas nama Foster Oil and Energy Pty Ltd sebagai penggugat melawan PD Migas Kota Bekasi sebagai tergugat pada hari Rabu 4 November tahun 2020 bertempat di ruang sidang Kartika dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Apakah pihak penggugat sudah siap untuk melanjutkan persidangan? Siap yang mulia. Bagaimana dengan pihak tergugat? Apakah sudah siap untuk melanjutkan persidangan? Siap yang mulia. Baiklah, sidang akan dilanjutkan dan sesuai dengan perintah sidang yang lalu, maka agenda sidang hari ini adalah pengajuan bukti-bukti dari pihak tergugat. Apakah saudara kuasa hukum tergugat sudah siap dengan bukti-buktinya? Siap yang mulia. Pada sidang hari ini saya akan mengajukan bukti tertulis berupa surat. Kepada kuasa hukum tergugat, dipersilakan untuk menunjukkan bukti-bukti suratnya. Baik yang mulia. Saudara kuasa hukum penggugat, silakan memeriksanya. Baik yang mulia. Silakan saudara kuasa hukum tergugat membacakan alat buktinya.
Daftar bukti perkara perdata nomor 418 garing PDTG garing 2020 garing PN Bekasi. Dalam perkara antara perusahaan daerah minyak dan gas bumi Kota Bekasi, PD Migas Kota Bekasi, sebagai tergugat melawan Foster Oil and Energy PTI Ltd sebagai penggugat. Kepada yang terhormat, Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara perdata nomor 418 garing PDTG garing 2020 garing PN Bekasi di Bekasi. Dengan hormat, bertindak untuk atas nama serta mewakili kepentingan hukum klien kami, PD Migas Kota Bekasi, berdasarkan surat kuasa yang dibuat pada tanggal 25 September 2020 bersama ini hendak mengajukan pembuktian atas gugatan penggugat sebagai berikut. Dengan ini hendak menyampaikan alat bukti surat adalah sebagai berikut. 1. T-1 fotokopi perjanjian kerjasama operasi KSO antara PT Pertamina EP dan PD Migas Kota Bekasi untuk memproduksi di area operasi lapangan Jatinegara. 2. T2 fotokopi Joint Operation Agreement JOA for Jatinegara Oil and Gas Field Project. 3. T3 fotokopi Funding Agreement PD Migas Kota Bekasi dan Foster Oil and Energy PTE Ltd diberi tanda bukti. 4. T4 fotokopi Peraturan Daerah Kota Bekasi nomor 9 tahun 2009 tentang pembentukan perusahaan daerah minyak dan gas bumi Kota Bekasi. 5. T5 fotokopi keputusan Wali Kota Bekasi nomor 539 garing Cap 51-EK strip 1 strip 2018 tentang pengangkatan Direktur Utama Perusahaan Daerah Minyak dan Gas Bumi Kota Bekasi periode 2018 sampai 2022. 6. T6 fotokopi laporan hasil audit investigatif atas proses penetapan Foster Oil and Energy sebagai perusahaan pendukung PD Migas Kota Bekasi dalam kerjasama operasi dengan PT Pertamina EP periode 2009 sampai Juli 2019. Nomor SR strip 188 garing D5 garing 02 garing 2020. 7. T7 fotokopi surat wali Kota Bekasi nomor 539 garing 2094 garing Setda .EK perihal permohonan fasilitas pelaksanaan negosiasi ulang JOA antara PD Migas Kota Bekasi dengan Foster Oil and Energy PT Ltd yang ditunjukkan kepada Presiden Direktur PT Pertamina EP. 8. T8 fotokopi surat Pertamina EP 346 garing EP 0000 garing 2020 garing SO perihal permohonan fasilitas pelaksanaan negosiasi ulang JOA antara PD Migas Kota Bekasi dengan Foster Oil and Energy PT Ltd yang ditunjukkan kepada Wali Kota Bekasi. 9. Fotokopi surat Perusahaan Daerah Minyak dan Gas Bumi Kota Bekasi nomor 018 garing B garing PD MGS garing 4 garing 2020 perihal pembahasan JOA yang ditunjukkan kepada Managing Director FOE. Nomor 10 T10 fotokopi surat Foster Oil and Energy PT Ltd nomor FOE 060 garing SKDIR garing 8 strip 2020 perihal penarikan penawaran peningkatan participation interest yang ditujukan kepada Direktur Utama PD Migas. Yang nomor 11, T11 fotokopi surat Perusahaan Daerah Minyak dan Gas Bumi Kota Bekasi nomor 049 garing B garing PD MGS garing 9 garing 2020 perihal pembatalan JOA yang ditunjukkan kepada Managing Director FOE. Nomor 12, T12, fotokopi surat wali Kota Bekasi nomor 539 garing 6035 garing Setda.EK perihal dukungan pemerintah Kota Bekasi atas kelangsungan operasional sumur gas Jatinegara dan ditunjukkan kepada Presiden Direktur PT Pertamina EP. Demikianlah daftar alat bukti surat ini diajukan atas perhatian dan pertimbangan bukti-bukti tersebut di atas. Kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara, kami ucapkan terima kasih. Bekasi 10 Oktober 2020. Hormat kami, kuasa hukum tergugat, Dr. Stefanus Roy Regni, SHMH, dan Bernard Tifoana SHMH. Terima kasih. Baiklah, dikarenakan pemeriksaan barang bukti telah selesai,
agenda selanjutnya adalah pembacaan kesimpulan dari para pihak. Majelis Hakim akan memberikan waktu selama 7 hari kepada kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat untuk menyiapkan kesimpulan. Sidang akan dilanjutkan kembali 7 hari dari sekarang. Tanggal berapa, Panitra? Pada hari Rabu, tanggal 11 November 2020 yang mulia. Baiklah, untuk itu sidang hari ini ditunda dan sidang akan dilanjutkan kembali pada hari Rabu, tanggal 11 November 2020 pukul 10 waktu Indonesia Barat, di tempat yang sama yaitu Pengadilan Negeri Bekasi bertempat di ruang sidang Kartika dengan agenda sidang pembacaan kesimpulan dari kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat. Dan kepada para pihak diperintahkan agar datang menghadap sidang tanpa dipanggil kembali. Sidang dinyatakan ditutup. Sidang lanjutan perkara perdata dengan nomor register perkara 418-PDTG-2020-PN-BKS atas nama Foster Oil and Energy Pte Ltd sebagai penggugat melawan PD Migas Kota Bekasi sebagai tergugat pada hari Rabu 11 November tahun 2020 bertempat di ruang sidang Kartika dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Apakah pihak penggugat atau yang mewakilinya sudah siap untuk melanjutkan persidangan? Siap Yang Mulia, untuk sidang kali ini penggugat tetap saya wakilkan. Bagaimana dengan pihak tergugat atau yang mewakilkannya sudah siap untuk melanjutkan persidangan? Siap Yang Mulia, sesuai dengan kesepakatan surat kuasa, jadi pihak tergugat diwakili oleh saya selaku kuasa hukum. Sebelum persidangan ini dilanjutkan, Majelis Hakim ingin bertanya kepada para pihak, apakah upaya perdamaian telah dilakukan dan apakah sudah mendapat kesepakatan untuk berdamai? Bagaimana kuasa hukum penggugat? Upaya perdamaian sudah kami lakukan Yang Mulia, namun tidak berhasil. Untuk itu kami mohon agar sidang tetap dilanjutkan, dan kami akan tetap mengusahakan perdamaian dengan pihak tergugat. Terima kasih Yang Mulia. Bagaimana dengan pihak tergugat? Kami juga mohon agar sidang tetap dilanjutkan, dan kami juga akan tetap mengusahakan perdamaian dengan pihak penggugat. Baiklah, sidang akan dilanjutkan, dan sesuai dengan perintah agenda sidang yang lalu, maka agenda sidang hari ini adalah penyampaian kesimpulan. Apakah saudara kuasa hukum penggugat sudah siap untuk menyampaikan kesimpulannya? Siap Yang Mulia. Bagaimana dengan kuasa hukum tergugat? Apakah saudara juga sudah siap dengan kesimpulannya? Siap Yang Mulia. Sidang akan dilanjutkan kembali 7 hari dari sekarang. Tanggal berapa, Panitra? Hari Rabu, tanggal 18 November 2020, tepat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, tidak ada agenda persidangan Yang Mulia. Apakah ada jadwal persidangan lain pada hari itu? Tidak ada Majelis Hakim. Baiklah, untuk itu sidang hari ini ditunda dan sidang akan dilanjutkan kembali pada hari Rabu, tanggal 18 November 2020 jam 10 waktu Indonesia Barat, di tempat yang sama yaitu Pengadilan Negeri Bekasi, bertempat di ruang sidang Kartika dengan agenda sidang pembacaan putusan. Dan kepada para pihak diperintahkan agar datang menghadap sidang tanpa dipanggil kembali. Sidang dinyatakan ditutup. Sidang lanjutan perkara perdata dengan nomor register perkara 418-PDTG-2020-PN-BKS atas nama Foster Oil and Energy Pte Ltd sebagai penggugat melawan PD Migas Kota Bekasi sebagai tergugat pada hari Rabu 18 November tahun 2020 bertempat di sidang ruang Kartika dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Apakah pihak penggugat atau yang mewakilkannya sudah siap untuk melanjutkan persidangan? Siap Yang Mulia. Bagaimana dengan pihak tergugat? Apakah atau yang mewakilkannya sudah siap untuk melanjutkan persidangan? Siap Yang Mulia. Sebelum persidangan ini dilanjutkan, Majelis Hakim ingin bertanya kepada para pihak, apakah upaya perdamaian telah dilakukan dan apakah sudah mendapat kesepakatan untuk berdamai? Bagaimana kuasa hukum penggugat?
Mohon maaf Yang Mulia, upaya perdamaian tetap kami lakukan namun tidak berhasil. Untuk itu kami mohon agar sidang tetap dilanjutkan dan kami akan tetap mengusahakan perdamaian dengan pihak tergugat. Terima kasih. Bagaimana dengan pihak tergugat? Kami juga mohon agar sidang tetap dilanjutkan dan kami juga akan tetap mengusahakan perdamaian dengan pihak penggugat. Baiklah, sidang akan dilanjutkan sesuai dengan perintah agenda sidang yang lalu. Maka agenda sidang hari ini adalah pembacaan putusan dan diperintahkan kepada para pihak untuk memperhatikan isi putusan. Sebelumnya kami tanyakan pada pihak kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat, apakah putusan ingin dibacakan seluruhnya atau hanya amarnya saja? Cukup amarnya saja Yang Mulia. Cukup amarnya saja Yang Mulia. Baik. Putusan nomor 418/PDTG/2020/PN-BKS demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara Foster Oil and Energy Pte Ltd, perusahaan yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum negara Singapura berdasarkan The Companies Act Cap 50, Private Company Limited by Shares Memorandum of Association of Foster Oil and Energy Pte Ltd, yang dilegalisir oleh Notaris Dwi Poni Sulistia SH, MKN, selaku Notaris Kabupaten Cianjur, memiliki kantor selaku badan usaha tetap yang beralamat di Sampurna Strategic Square Building, South Tower 29th floor, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 45-46 Jakarta Selatan, Indonesia. Dalam hal ini diwakili oleh Isma Agiano Bursman selaku Managing Director berdasarkan Appointment of Managing Director, Voy HR, Voy JKT, date Jakarta 1 September 2011. Oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Foster Oil and Energy Pte Ltd, diwakili oleh kuasanya Syamsul Huda Yuda SHMH dan Gatria Setia Elianda SH, para advokat dan konsultan hukum pada kantor hukum Yar Law Firm, beralamat kantor di Yarmati Building, third floor, suite 305, Jalan Proklamasi nomor 44, Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 062-SK-YAR-9-2020 tertanggal 28 September 2020, selanjutnya disebut sebagai penggugat melawan Perusahaan Daerah Minyak dan Gas Bumi Kota Bekasi atau yang disingkat dengan PD Migas Kota Bekasi berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 2 RT 04 RW 016 Kelurahan Kayuringin Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Dr. Stefanus Roy Rening SHMH dan Latifah Noah SHMH, masing-masing advokat pada law firm SRR and Partner, beralamat kantor di Building 88, lantai 29 unit B, Jalan Kasablanka, Kavling 88, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 9 Oktober 2020, selanjutnya disebut sebagai tergugat. Tentang duduknya perkara, menimbang bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 September 2020 terdaftar di Kepanitraan Pengadilan Negeri Bekasi di bawah register nomor 418/PDTG/2020/PN-BKS. Penggugat telah mengajukan gugatan. Selanjutnya dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat dengan tergugat datang hadir menghadap di persidangan diwakili oleh kuasanya masing-masing. Menimbang bahwa sesuai dengan tertib hukum acara perdata sebagaimana normatif dibentuk dalam pasal 130 HIR, Majelis Hakim telah mengupayakan agar kedua belah pihak yang berperkara dapat mengakhiri sengketa di antara mereka sebagaimana perkara ini dengan suatu perdamaian. Upaya mana berdasarkan Perma nomor 1 tahun 2016 ditempuh melalui prosedur mediasi dengan menunjuk Fajar Dharma Saputra SH, Hakim pada Pengadilan Negeri Bekasi sebagai mediator, dan yang dikehendaki oleh kedua belah pihak yang berperkara. Menimbang bahwa akan tetapi berdasarkan laporan mediator tanggal 13 Mei 2020, ternyata mediasi tersebut gagal
menghasilkan suatu perdamaian di antara kedua belah pihak yang berperkara yang oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan penggugat. Menimbang bahwa gugatan penggugat tersebut telah ditanggapi oleh tergugat dengan mengajukan surat jawaban yang selanjutnya telah disebutkan. Menimbang bahwa jawaban tergugat tersebut telah ditanggapi kembali oleh penggugat dengan mengajukan replik dalam surat tertanggal 25 November 2020. Demikian pula replik penggugat tersebut telah ditanggapi kembali oleh tergugat dengan mengajukan duplik dalam surat tertanggal 2 Desember 2020. Menimbang bahwa keseluruhan surat jawab-menjawab tersebut tertuang dalam berita acara persidangan yang untuk mempersingkat uraian putusan ini dinyatakan terkutip dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini. Menimbang bahwa membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan alat bukti surat berupa yang selanjutnya telah dibacakan. Menimbang bahwa setelah diteliti dan dicocokkan di persidangan, ternyata surat bukti bertanda P1B, P1C, P3A, P3C, P4A, sampai dengan P4D, P6C, P7A, P7B, P8A, sampai dengan P8C, P8F, P11, P12B, P1, P15, P16F, P16G, P17A adalah sesuai dengan aslinya, sedangkan selebihnya adalah merupakan fotokopi dari fotokopi. Akan tetapi, keseluruhan alat bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan dilegalisir. Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, tergugat mengajukan alat bukti surat yang selanjutnya telah dibacakan. Menimbang bahwa setelah diteliti dan dicocokkan di persidangan, ternyata kecuali surat bukti bertanda T1, T8, dan T10 yang sesuai dengan aslinya, surat bukti lainnya merupakan fotokopi dari fotokopi. Akan tetapi keseluruhan surat bukti tersebut telah dibubuhi material secukupnya dan dilegalisir. Menimbang bahwa selanjutnya penggugat maupun tergugat telah mengajukan kesimpulan terakhir masing-masing dalam surat tertanggal. Menimbang bahwa mengenai segala sesuatu yang timbul selama persidangan dan pemeriksaan perkara ini, sebagaimana tertuang lengkap dalam berita acara persidangan, sepanjang relevansinya telah turut dipertimbangkan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini dinyatakan terkutip, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini. Dalam eksekusi, menimbang bahwa di dalam surat jawabannya tergugat telah mengajukan tangkisan atau eksekusi atau gugat penggugat yang selanjutnya telah dibacakan. Menimbang bahwa sesuai dengan gugatannya, penggugat mendalilkan bahwa tergugat telah mengingkar janji atau one prestasi kepada penggugat karena secara sepihak telah membatalkan atau mengakhiri perjanjian kerjasama operasi bersama Joint Operational Agreement tertanggal 13 Januari 2011. Berikut 3 amandemennya antara penggugat dengan tergugat berkaitan dengan aktivitas eksplorasi dan eksploitasi lapangan migas Jatinegara, bahwa dengan pembatalan atau penghentian perjanjian secara sepihak tersebut telah diikuti pula dengan perbuatan penghentian operasionalnya. In case kegiatan atau eksplorasi dan eksploitasi proyek lapangan migas berdasarkan perjanjian Aquo. Menimbang bahwa karena gugatan penggugat telah ditujukan pada perbuatan ingkar janji tergugat yang secara sepihak telah membatalkan atau mengakhiri perjanjian kerjasama operasi bersama atau Joint Operational Agreement, sedangkan subjek atau pihak yang terikat hubungan hukum dalam perjanjian Aquo hanya terdiri dari penggugat dengan tergugat, maka gugatan penggugat yang telah menggugat tergugat karena secara sepihak telah membatalkan atau mengakhiri perjanjian tersebut adalah sudah tepat dan tidak kurang pihak. Menimbang bahwa bertitik tolak dari pertimbangan yang terurai di atas, maka eksepsi yang diajukan oleh tergugat yang menyatakan gugatan penggugat adalah kurang pihak beralasan menurut hukum yang oleh karenanya haruslah ditolak. Dalam pokok perkara, menimbang bahwa tindakan tergugat yang secara sepihak yang telah mengakhiri perjanjian operasional bersama atau Joint Operating Agreement pengelolaan lapangan Jatinegara tertanggal 13 Januari 2011 berikut 3 perubahan atau amandemennya Aquo telah diikuti pula dengan tindakan-tindakan tergugat, yaitu
berupa penghentian kegiatan operasional lapangan Jatinegara, termasuk mencabut kuasa operasional terhadap General Manager KSO, pembekuan rekening KSO, dan melakukan penguasaan fisik secara langsung atas kantor KSO. Menimbang bahwa tindakan-tindakan tergugat tersebut telah menciptakan ketidakpastian hukum bagi penggugat, selaku pihak investor yang mengeluarkan modal yang sangat besar dalam menjalankan kegiatan bisnis eksplorasi dan eksploitasi lapangan Jatinegara. Menimbang bahwa karena tindakan tergugat yang secara sepihak telah mengakhiri perjanjian operasi bersama atau Joint Operating Agreement yang diadakannya dengan penggugat adalah tindakan yang tidak sesuai hukum, maka secara asantrio ditunjuk bahwa sejatinya menurut hukum perjanjian aqua tetap eksis, akan tetapi tidak telah dipenuhi atau dilaksanakan oleh tergugat sebagaimana disepakatinya semula. Inkas merupakan suatu perbuatan ingkar janji atau wan prestasi. Menimbang bahwa karena gugatan penggugat dikabulkan sebagian sehingga tergugat merupakan pihak yang dikalahkan dalam perkara ini, maka tergugat haruslah dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar yang disebutkan dalam amar putusan ini. Mengingat hukum yang berlaku dan peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini, khususnya ketentuan pasal 180 KIR. Mengadili dalam eksepsi, menolak seluruh tangkisan atau eksepsi yang diajukan oleh tergugat. Dalam pokok perkara, 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian. 2. Menyatakan sah dan berharga seluruh alat bukti yang diajukan oleh penggugat dalam perkara aqua. 3. Menyatakan sah dan berharga serta mengikat perjanjian operasi bersama untuk proyek lapangan migas Jatinegara tertanggal 13 Januari 2011. 4. Menyatakan tergugat telah melakukan wan prestasi kepada penggugat atas perjanjian operasi bersama untuk proyek lapangan migas Jatinegara tertanggal 13 Januari 2011 dan perubahan atas perjanjian operasi bersama untuk proyek lapangan migas Jatinegara tertanggal 18 Januari 2012. Perubahan kedua atas perjanjian operasi bersama untuk proyek lapangan migas Jatinegara tertanggal 14 Oktober 2013 dan perubahan ketiga perjanjian operasi bersama untuk proyek lapangan migas Jatinegara tertanggal 13 Maret 2019. Yang kelima, menyatakan surat PD Migas Kota Bekasi nomor 049-B-PD-MGS-9-2020 perihal pembatalan JOA tertanggal 21 September 2020 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 6. Menghukum tergugat untuk membayar uang paksa dua som sebesar 3 juta rupiah kepada penggugat untuk setiap hari tidak memenuhi putusan ini terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap. Yang ketujuh, menghukum tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga sekarang adalah sebesar Rp648.000. Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Rabu, tanggal 28 April 2021 oleh kami, Berlin Siambing SHMH, selaku Hakim Ketua Majelis, Pasra Joseph Ziraluo SHM-Hum, dan Slamet Setio Utomo SH, masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan mana diucapkan pada Senin 10 Mei 2021, hari tanggal dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh Eri Erminarati SOS MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, dan dengan dihadiri oleh kuasa penggugat dan kuasa tergugat. Hormat kami, Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota. Terima kasih. Atas putusan Majelis Hakim, para pihak dapat menanggapi isi putusan dan diberi kesempatan untuk mempergunakan hak-haknya. Apabila tidak puas dengan putusan Majelis Hakim ini, maka dapat mengajukan banding dalam jangka waktu 14 hari sejak putusan ini dibacakan. Terima kasih atas perhatian para pihak dan para hadirin dalam sidang perkara ini. Dengan ini, sidang dinyatakan ditutup. Majelis Hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri.